Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa menemani Anda kembali dalam program terbaru Mualaf Channel, yaitu 3M. Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Oke. Quran bilang gini, Inna dina indalilal Islam. I still love you. Terus rambutnya Tuhan itu pirang, ya kan? Penipu kamu itu, pembohong kamu itu. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam yang tidak batasnya. Tidak lupa juga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Mualaf, di hari yang berbahagia ini, berbahagia ya. Kenapa kita berbahagia? Karena alhamdulillah kita mendapatkan satu video yang luar biasa yang bisa kita jadikan pelajaran ya. Bagaimana ketika ada seorang murtadin bersaksi melihat Tuhan Yesus, katanya ya, Tuhan ya, bukan Tuhan. Tuhan Yesus, asik ya, kalau kata mereka kan Tuhan, kalau kita mah Tuhan ya. Tuhan Yesus tingginya itu 3 meter bos, bayangkan 3 meter. Wow. Ya, terus rambutnya blonde, asik, blonde ya. Terus pakai gamis, asik, gamis, mukanya bercahaya, woi. Terus pakai sendal tarumpah, sendal tarumpah, sendal gunung ya, ada tali-talinya. Mang baheula sendal gunung gitunya. Ya nanti aja lah kita akan tonton video dari seorang murtadin yang mengaku ya, bersaksi dia melihat Tuhan. Aneh gitunya. Giliran ustadz kita, ulama kita ngimpi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilaporkan, dikasuskan. Lah ini yang aku ketemu Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ya, nggak diapa-apain, malah teriak haleluya puji Tuhan. Dasar kadal ya. Oke, kita akan tonton videonya, tapi sebelum lanjut ya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dong ya. Terus nyalain notifikasinya, terus like kalau suka videonya, bagiin ke teman-temannya dengan cara klik share. Tuh ada kan di handap tulisannya yang panah gitu, itu share namanya ya. Kita akan tonton videonya daripada saya dibilang halu atau mabok. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Saya tuh jujur nggak pantas gitu. Karena apa? Saya tuh paling benci sama orang Kristen. Apalagi yang di Al-Quran bilang gini, Inna dina indalilal Islam. Ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, apalagi yang di Al-Quran bilang gini, Inna dina indalilal Islam. Ya kan? Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanya agama Islam. Nah, Oke. Nah ini yang pertama bos ya, enak banget nih nampolnya nih ya. Aduh, ngaku katanya rajin sholat dan segala macamnya. Nggak tahu baca Qurannya, belibet. Tampol nggak nih? Tampol, bos. Nggak disebutin ayatnya kan sama si murtadin ini, padahal itu ayatnya jelas dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-19. Itu sangat jelas. Di situ Allah berfirman, ya auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dengerin nih Qasim ya. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indalilal Islam. Inna dina indalilal Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indalilal Islam. Haleluya. Lain indah dina ilal Islam, Isya ngomong naon atuh bal. Kalau memang nggak tahu baca Quran, mendingan ngajedog gitu ya, mendingan diem, nggak usah bersuara, bilang aja ya memang saya nggak ada ilmu Islam dan saya diajak teman saya untuk ikut KKR. Kan leuwih nah, jujur saya teh jadi Kristen teh. Dan kasihan saya sama teman-teman yang Kristen, ditipu, dibohongi ya, kadal dijadikan murtadin. Dapat ini bos, ada persembahan kasih, persembahan khusus ya. Makanya siapa yang nggak mau jadi murtadin ya, dapat Alphard, dapat Pajero, dapat tanah, wah, dapat rumah. Suwe bener ya. Nah itulah ya kisah murtadin yang kayak gitu, banyak gitu ya, sudah terbukti lah ya. Bahkan dibongkar sama saudara kita yang Kristen yang jujur ya. Babang Jo, silakan nonton videonya di Stadion Ratanandar, itu jelas banget itu ya, luar biasa itu.
pengakuan Kristen yang jujur jarang gitu ya, 1001. Ada deng, ada pendeta MYM itu jujur ya, tapi nangarana kadal mah hese angger da kumah-kumah tetap ya apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Nah, kita akan lanjut ke video yang keduanya, pengakuan dia sendiri bahwa dia bertemu dengan sosok Tuhan yang tingginya 3 meter, rambutnya blonde, wajahnya bercahaya, sama kayak di gambar, pakai sendal jepit ayat tali-talina, sama pakai gamis. Pokoknya gitulah mencerang cenanya. Kita akan tonton, tampol nggak nih? Tampol bos. Pak mau tanya, waktu Bapak melihat Tuhan Yesus itu panjangnya kan 3 meter gitu. Iya, iya betul. Wajahnya itu gimana sih Pak? Wajah Tuhan Yesus itu, terus sinarnya itu gimana sih gitu? Ya, Apakah seperti yang di gambar-gambar itu? Maaf ya, kayak rambutnya agak panjang atau bagaimana gitu? iya. Di sini pura-pura budek guys, asik guys ya. Di sini si Kosim ini pura-pura nggak dengar, padahal udah ditanya itu bagaimana sih gitu. Cicing ya. Dia mikir gitu, aduh aing ngibul naon deui gitunya, aing ngawadul naon deui. Ya begitulah ya, kadal mah hese nya. Kita lanjutin. Halo? Iya, iya Pak. Udah belum? Udah. Nah, kalau yang saya lihat di KKR itu jelas banget ya Pak, tingginya 3 meter, rambutnya pirang, terang banget, wajahnya terang gitu kan, terus tinggi, pakai baju putih itu, jubah putih, tinggi banget, 3 meteran. Itu di samping pendeta ya kan, di samping pendeta jelas gitu. Nah, itu sinarnya itu nyorot gitu ke saya gitu loh. Pokoknya wajahnya apa sama kayak macam di gambar-gambar yang kita lihat itu, yang seperti di wajahnya di sama, ya. Wajahnya seperti beda. itu. Kalau itu beda. Ongkoh sama, ongkoh beda. Gini ya, orang yang nipu itu ketahuan ya dari cara ngomongnya, dari cara bahasanya. Ditanya apa, jawab apa, ditanya iya sama, enggak beda. Nah ya, pelin-pelan, artinya ini memang kadal yang disetting oleh dalang yang bernama Manuk Bulu ya. Terus wayangnya ya ini si Cornelius Kosman, Cornelius Kosim, macem-macem lah ya. Anu kieu mah pabalatak, loba lah anu kieu mah di pasar. Astagfirullah ya. Tapi memang gitu bos ya, disetting yang kayak gini untuk dapat ini ya, dapat ini apa ini? Oi sarang heo, asyik rujit. Haleluya. Lanjutin, tampol nggak nih? Tampol bos. Kalau itu benar-benar jelas banget, itu wajahnya itu bersinar banget gitu loh, terang. Maksudnya gambaran wajahnya itu jelas atau hanya berupa cahaya gitu? Itu cahaya gitu loh, itu cahaya jelas banget, bukan gambarnya, cahayanya jelas. Oh berarti wajah Tuhan Yesus ketutup gitu loh. Iya. Hanya bercahaya gitu ya. Bercahaya gitu iya. Sama itu benar-benar wujudnya jelas gitu. Tingginya 3 meteran. Pakai sepatu tali-tali gitu loh. Kayak orang-orang Arab gitu ya. Iya, pakai sepatu tali, terus rambutnya Tuhan itu pirang ya kan. Pokoknya kecoklat-coklatan. Saya lihat itu kecoklat-coklatan, terus terang banget ya kan, tapi wajahnya itu ketutup gitu loh. Terus yang waktu melihat Tuhan Yesus gitu Astagfirullah, ini luar biasa ya. Saya baru menemukan ya orang bisa bertemu dengan Tuhan ya. Rambutnya pirang blonde dirinya. Astagfirullah, luar biasa ya. Disetting sedemikian rupa, bahkan pendeta aja marah nih ya. Kita tonton ya bentar ya. Ini pendeta MYM ngambek nih ya. Nggak ada tuh yang panggil juga disosoek banget nah. Wah, dikowal-kowal juga banget nah ya. Kita nonton ya. Jualan murtadin itu isinya apa saudara? Ada yang bilang begini ya, saya melihat Tuhan Yesus langsung berhadapan muka. Omong kosong lu ya. Haleluya. Yang bilang, saya bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka secara langsung. You signifikanmu apa setelah ketemu langsung muka dengan Tuhan Yesus? Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu. Penipu kamu itu. Pembohong kamu itu.
Haleluya. Jelas ya, pendeta aja yang kapasitasnya profesor doktor udah lagi tesis nih ya, si pendeta MYM ini ngambek marah. Oh iya, demi ini bos, popularitas atau ya bisa dibeliin Pajero ya, terus beliin Alphard ya, beliin Bandit HKG 1000, R25, X-Max. Haleluya. Ini ada persembahan kasihnya, ada perpuluhannya khusus untuk para murtadin. Luar biasa kan? Gimana nggak bergelimang harta? Gimana nggak mau jadi murtadin? Diiming-imingi, wah, apalagi dia si Kosim ini bilang katanya dapat wanita cantik Chinese. Wah. Ngerakeun, ih amit-amit tong diturutan. Kita lanjutkan cenah caritana naon deui. Tampol nggak nih? Tampol bos. Pak Kosim matanya nggak silau atau sakit atau gimana gitu melihat Enggak, cahaya kemuliaan Tuhan itu? Iya, Oh tidak ya? pokoknya nggak silau, nggak apa. Pokoknya itu tuh pas ngeliat itu kan dia melambai-lambaikan tangan kan 3 kali. Itu tuh dia itu benar-benar nyorot gitu, tapi wajahnya itu ketutup gitu, sinar gitu loh. Sigana ieu mah lain asup KKR ya. Masuk ke masjid dunia lain teh uji nyali geuning. Kalau Anda tidak kuat, silakan lambaikan tangan Anda ke kamera. Anda merasa tidak kuat berada di tempat ini? Silahkan melambaikan tangan ke kamera. Bokir kecut. Ngeluhan uka-uka si gana lain ketemu Tuhan Yesus ya. Aduh, aya we nya nu haleluya puji Tuhan heuh. Stres. Pak Kosim pernah nggak berdoa minta sama Tuhan untuk melihat alam akhirat gitu? Pernah nggak? Supaya Belum orang-orang pernah belum pernah ya? Belum pernah, aku nggak pernah minta itu dan nggak pernah berdoa itu, Pak. Oh, maksudnya untuk melihat, kadang-kadang kan banyak orang Kristen juga nggak percaya dia kemana pergi. Kadang ada juga bilang namanya orang Kristen pasti masuk surga. Cuman kan agama bukan agama itu yang menyelamatkan, tapi karena kasih Yesus gitu kan. Betul. Iya. Betul. Sia kowe carita kos nu betul sia. Nah, sahabat mualaf ya, sudah terlihat pan bagaimana seorang murtadin bersaksi dusta ya demi kemuliaan Tuhannya. Makanya dia praktekkan ya Yusuf Manukbulu dan juga CS-CS-nya ya dan juga para wayangnya ini pelaku firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 3 ayat 7 bos ya. Itu ayatnya jelas banget ya, di situ ditulis katanya begini bos ya, bukan kata saya nih. Roma 3 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku ya. Ini dalam versi yang lainnya oleh karena kebohonganku ya. Ini dalam TZI 1912, terus ada lagi di dalam Alkitab yang terbuka karena kebohonganku tuh ya menjadi berlimpah kemuliaannya, menjadi semakin melimpah bagi kemuliaannya. Nyah ini untuk Allah ya, untuk Yesus mungkin. Mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Jadi nggak apa-apa bos, mereka melakukan kebohongan demi kemuliaan Tuhannya. Dan inilah salah satu contoh ya, mereka kan sering mengatakan kepada para mualaf atau para pendakwah atau para ustadz, ulama, kiai dan segala macam, dikatakan oh takiyah ya. Padahal mereka sendiri menutupi takiyahnya dia ya. Ini takiyah jelas Roma 3 ayat 7 ya. Berdusta demi sesuatu, amit-amit ya. Haleluya. Alhamdulillah sahabat mualaf, jadi ini pelajaran buat kita. Hati-hati kepada orang-orang yang mengaku seperti ini. Nanti habis ini ada salah satu videonya juga tentang dia juga masih sama bacaan ayat Qur'annya. Masa kalah sama mualaf bacaan Qur'annya. Jadi rata-rata murtadin itu cari lepeng lahnya, dan memang gitu rata-rata ya. Ngaku ustad, ngaku kiai, ngaku
ulama, ngaku kiai muda, ngaku hafiz Quran, jebolan pesantren, pret semua ya, kentut. Oke? Jadi ambil positifnya, buang negatifnya, dan jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasinya, bagikan ke temannya. Kalau suka videonya, pencet like-nya ya, supaya channel ini terus berkembang, bisa menampol para murtadin dan memberitakan kebenaran. Amin. Setuju? Masya Allah, Alhamdulillah ya. Oke, jadi segitu dulu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat ya. Ingat, ambil positifnya, buang negatifnya, jadikan ini pelajaran untuk kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu saya ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban.